ada satu dalil yang menyebutkan kelebihan surat At-Taubah, dan itu pun fokusnya pada ayat 128-129. Hanya ada satu dalil yang disebutkan oleh para ulama hadis, hadisnya marfu', artinya sampai ke Nabi, dan derajatnya hasan dari Abu Dawud, yaitu tentang kelebihan surat At-Taubah pada ayat 129. Pada 128 ini ada hadis yang begitu panjang, karena Nabi pernah menyebutkan tentang ayat 128 waktu beliau menangis. Jadi bunyinya dalam 128 Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu Allah di saat memuji Nabi, bagaimana keadaan Nabi, datangnya seorang rasul kepadamu yang dia sangat berat memikirkan kehidupanmu, dan dia sangat ingin engkau menjadi seorang mukmin. Allah yang kasih tahu sifat Nabi. Nabi itu gelisah, susah memikirkan umat. Kalau yang kasih tahu istrinya mungkin karena ingin membela Nabi, tapi yang kasih tahu Allah bahwa Nabi itu selalu gelisah memikirkanmu, takut engkau di dalam neraka. Nah, ini menjadi ayat, menjadi keagungan ayat tentang siapa Nabi Muhammad yang sebenarnya. Tapi kemudian ayat 129 sambungannya, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang artinya, dan ketika mereka berpaling, fa in tawallaw, Muhammad, ketika mereka berpaling, artinya tidak mau menerima dakwahmu atau bahkan mereka melawanmu, faqul, katakanlah. Apa yang mereka katakan? Hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolongku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, dialah pemilik arsy yang agung. Ini atau 129 ini ternyata telah disebutkan oleh Nabi kelebihannya, kalimat ini, hasbi Allah ini, melalui hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat yang hasan. Dalam Sunan Abi Dawud nomor 5081, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, man qala, barang siapa yang mengucapkan iza asbaha wa iza amsa, baik di pagi hari maupun di sore hari. Ini kalimat dari Abu Darda, tapi ulama sepakat mengatakannya marfu'. Maksudnya hadisnya walaupun dari Abu Darda, tapi marfu' sampai ke Nabi, sanadnya sampai ke Nabi. Lawan marfu' mauquf, tidak sampai ke Nabi. Ini hadis ini marfu'. Makanya kadang-kadang dalam hadis Abi Hurairah disebut marfu'an, an Abi Hurairah marfu'an, walaupun dari Abu Hurairah tapi langsung sampai ke Nabi. Abu Darda berkata, barang siapa yang pada pagi harinya atau sore harinya mengucapkan hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim 7 marrat, yang mengucapkan kalimat ini pagi 7 kali, sore 7 kali, kafahu Allah ma ahammahu, Allah cukupkan segala urusannya, sadiqan kana biha au kadiban, mau dia percaya atau tidak percaya, tetap yang membaca ayat ini 7 kali pagi, 7 kali sore, maka Allah cukupkan segala keinginannya. Ma'afah. Artinya ini bacaan apapun yang terbersit di hati kita, keinginan terhadap sesuatu yang bukan haram, Allah kabulkan, Allah cukupkan. Jadi bahasanya Allah cukupkan versi Allah, tergantung bagaimana cara Allah bekerja, bukan cara kita memikirkan. Bapak Ibu, maka Allah
kalau kita buka doa pagi sore, termasuklah ayat ini yang disuruh ulang 7 kali pagi, 7 kali sore. Kenapa ayat ini begitu hebat pengaruhnya sehingga semua keinginan kita Allah bisa kabulkan? Karena di dalamnya pertama, kita menyerahkan diri bulan-bulan kepada Allah. Mutlak kita serahkan. Hasbi Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindungku. Jadi kalimat hasbi Allah ini, cukuplah Allah menjadi pelindungku, itu tidak ada lagi harapan di luar Allah. Benar-benar hanya Allah, Allah lah. Dan ini konsepnya para nabi. Kita hari ini masih ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Waktu kita memohon perlindungan, memohon pertolongan, padahal 17 kali setiap hari kita mengatakan iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi begitu bermasalah, kita lupa minta tolong kepada Allah. Kita lebih banyak minta tolong kepada pengacara, kita jumpai jaksa, kita jumpai orang-orang yang punya jabatan, kita jumpai orang-orang yang kita anggap bisa membela kita. Kalimah hasbi Allah jarang diucapkan. Maka orang yang mengucapkan ini, kenapa diberi kelebihan oleh Allah? Dia serahkan dirinya. Sedangkan Allah paling suka kepada orang yang merasa dirinya hamba dan dia betul-betul merasakan Allah lah yang bisa menolongnya. Allah paling suka dengan hamba seperti ini. Allah benci kepada hamba yang seakan-akan tidak perlu Allah. Jadi kalimah-kalimah Allah tidak banyak di mulutnya. Mau tes PNS tidak ada kalimah ini. Makanya tak lulus sudah 7 kali. Ada yang sudah lulus gagal lagi. Bisa jadi lupa juga kalimah ini waktu membacanya. Tetapi kalau kita baca tak lulus juga, maka Allah sedang merencanakan kehidupan yang lebih baik. Mungkin kalau seandainya kita masuk ke satu lembaga tidak diluluskan Allah, Allah punya rencana lebih baik. Nah, jadi ada proses penyerahan diri kepada Allah. Maka kalimat ini begitu hebat di sisi Allah. Kemudian ada proses tauhid, ada kalimah tauhid la ilaha illallah. Setelah kita serahkan diri, kita serahkan kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain kepadanya. Rasulullah berkata, iman itu 60 atau 70 cabang syu'bah, dan cabang tertinggi daripada iman adalah kalimah la ilaha illallah. Lalu kemudian kita menyebutkan alaihi tawakkaltu, kepadanya kami bertawakal. Jadi sudah serahkan diri, lalu kita serahkan keputusan kepada Allah. Lalu kita sebutkan keagungan Allah, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan pemilik arsy yang mulia. Jadi 4 sebab Allah akan mengabulkan, melindungi orang-orang yang membacanya. Sebagai salah satu kisah terakhir, sebagai salah satu kisah di dalam kitab Raudhul Azhar fi Fadail Quran, itu ada satu rombongan yang diutus oleh Rasulullah menuju ke Romawi, diutus oleh Umar bin Khattab menuju ke Romawi untuk memerangi Romawi. Ternyata di tengah jalan ada satu pasukan patah kakinya. Akhirnya dia ditinggal oleh pasukan. Kudanya diikat ke pohon, dia ditambatkan, berharap ada rombongan lain di belakang karena pasukan ini harus segera sampai ke Romawi. Jadi tinggallah dia di bawah pohon. Bekal disiapkan untuknya. Pasukan berangkat ke Romawi. Dia tinggal di bawah pohon dengan kudanya. Nah, kemudian pengarang kitab ini menceritakan dia malamnya bermimpi, ada yang menyebutkan bacalah Taubah 129 7 kali. Begitu dibaca, bangun tidur, kaki patahnya langsung sembuh seperti sedia kala. Bapak yang sudah asam urat, diabetes, kolesterol, bacalah ini, insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan.